Halo guys, kami dari kelompok 8 mata kuliah akuntansi keuangan daerah C4 akan membahas materi tentang akuntansi persediaan. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Jessica Mandoho. Yang kedua, saya sendiri, Priscilia Yulia Mema. Yang ketiga, Renita Thomas. Yang keempat, Rizka Maude. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah penilaian barang persediaan yang belum dijual oleh bisnis kepada pelanggan. Inventory bisnis dapat mencakup barang, bahan baku, dan produk lain yang dibeli, diproduksi, dan disimpan oleh bisnis untuk dijual. Barang-barang dalam persediaan adalah bagian dari aset bisnis. Dalam laporan neraca, sebuah bisnis memasukkan persediaan sebagai aset lancar pada harga yang dibeli. Setelah menjual inventaris, bisnis akan menghapus entry biaya dari akun inventaris dan membuat entry di akun harga pokok penjualan dan pendapatan. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari bisnis terkait erat dengan persediaan. Jika ada terlalu banyak persediaan, itu bisa mempengaruhi arus kas bisnis sehingga dapat dikenakan biaya tambahan karena biaya penyimpanan dan asuransi penyimpanan. Jika inventaris tidak disimpan di tempat bisnis, mungkin ada biaya transportasi yang akan terlibat. Dan jika barang menjadi usang, mengalami kerusakan, dicuri, kehilangan permintaan pelanggan, atau turun nilainya, akan mendapatkan kerugian finansial. Sekarang kita masuk pada tujuan akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan yaitu mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan menjual dan retur penjualan serta pembelian dari retur pembelian. Menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan persediaan secara ekonomis. Sekarang kita masuk pada klasifikasi persediaan. Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan apabila yang pertama, bahan atau perlengkapan supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, bahan atau perlengkapan supplies yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, contohnya adalah hewan atau tanaman. Selanjutnya, isu-isu dalam persediaan. Metode pengakuan beban persediaan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua, metode sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, metode perpetual dan metode periode. Yang ketiga, metode pengukuran persediaan. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang. Pengakuan persediaan. Persediaan diakui saat pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua, telah diterima atau hak kepemilikannya atau kepengusahaannya berpindah. Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun persediaan di debit dan akun kas atau akun hutang di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun belanja atau nama persediaan dan mengkredit akun perubahan saldo. Contoh pengakuan persediaan. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim, kertas HVS, dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim, dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015, digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, maka fungsi akuntansi akan menjurnal pada bagian tanggal dicatat
tanggal 1 Februari 2015. Nomor bukti 1 BB 2015. Dengan kode yang tertera, dengan uraian persediaan alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 1.250.000 dan belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di sebelah debit dan perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 1.250.000. Pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dinilai material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode atau untuk maksud berjaga-jaga. Yang kedua ada pendekatan beban, dapat digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilai relatif, tidak material, dan maksud penggunaannya untuk yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Pengakuan beban persediaan atau pendekatan aset. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 ring kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim, dan harga spidol adalah 100.000 per pak. Pada tanggal 20 Februari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 ring kertas HVS dan 10 pak spidol. Maka jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2015, beserta dengan nomor bukti dan kode rekening, persediaan alat tulis kantor di debit sebesar 1.250.000 dan kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 1.250.000 dan belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit. Ada perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 1.250.000. Pengakuan beban persediaan atau pendekatan beban. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk kegiatan pelatihan akuntansi akrual. Harga kertas HVS adalah 50.000 per rim dan harga spidol 100.000 per pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal pada tanggal 1 Februari 2015 beserta nomor bukti dan kode rekening beban persediaan alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.250.000 di kredit. Belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 di debit. Perubahan saldo anggaran lebih di kredit sebesar 1.250.000. Sistem pencatatan persediaan. Terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Kedua, metode periodik. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi penjualan tetap dicatat setiap kali terjadi transaksi. Kita masuk dalam selisih persediaan. Yang pertama, sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang dengan hasil stock name. Yang kedua, selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Yang ketiga, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Dan yang keempat, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai sebuah kerugian. Kelima, penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan oleh Pemda dalam kebijakan akuntansinya. Dan terakhir, selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode perpetual. Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. Nah, ada 3 alternatif untuk kita dapat mengukur nilai persediaan, yaitu pertama, biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Kedua, harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan ketiga, nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau pasar. Ukuran harga pokok produksi.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Contohnya di sini yaitu Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai 75 juta, gaji para pekerja sebesar 25 juta, serta biaya overhead senilai 5 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar nilai persediaan sama dengan biaya langsung atau biaya variabel ditambah biaya tidak langsung atau biaya tetap, yaitu 75 juta ditambah dengan 25 juta ditambah dengan 5 juta, maka nilai persediaan yaitu sebesar 105 juta. Pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Jika biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya dalam memperoleh persediaan dipertimbangkan tidak material dan tidak dapat ditelusuri secara langsung, maka biaya-biaya tersebut dapat diabaikan sebagai komponen biaya perolehan. Pada contoh di sini, pada tanggal 1 Februari, Dinas membeli obat-obatan senilai 100 juta. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 2 juta. Maka fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar biaya perolehan sama dengan pembelian ditambah biaya lelang sama dengan 100 juta ditambah dengan 2 juta. Maka nilai persediaan di sini yaitu sebesar 102 juta. Pengukuran nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar atau arm's length transaction. Contoh di sini, Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah 1 juta. Nah, berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk, yaitu sebesar 100 ton dikali dengan 1 juta, maka nilai persediaan pupuk yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pengukuran persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Berikut adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kota Jaya. Termasuk dalam pengukuran persediaan metode FIFO dengan sistem pencatatan periodik. Yaitu di sini ada 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa, dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. Obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah dengan rumus beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Maka beban persediaan sama dengan persediaan awal adalah 0 ditambah pembelian, yaitu 100 dikali dengan 100.000 ditambah 200 dus dikali dengan 150.000 ditambah dengan 300 dus dikali dengan 200.000 dan dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu di sini senilai 67.500.000. Maka beban persediaan yang dicatat adalah sebesar 32.500.000. Kita masuk pada pengukuran persediaan metode FIFO atau sistem pencatatan perpetual. Jadi bisa dilihat dari tabel di atas, dari nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah sebesar 67.500.000 dan beban persediaannya adalah 32.500.000 atau 17.500 ditambah 15 juta rupiah. Dan untuk pengukuran persediaan metode rata-rata tertimbang atau sistem pencatatan periodik, dari tabel di bawah ini bisa dikatakan biaya rata persediaannya per unit sama dengan 100.600 dus sama dengan 166.066,67. Nilai persediaan sama dengan biaya rata-rata per unit X persediaan akhir atau unit sama dengan 166.666,67 rupiah dikali 350 unit sama dengan 58.333,33 rupiah. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah beban persediaan sama dengan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir beban persediaan sama dengan 0 ditambah 100 juta dikurang 58.333.333 rupiah sama dengan 41.666.667 rupiah. Pengukuran persediaan metode rata-rata tertimbang atau sistem pencatatan perpetual.
bisa dilihat juga dari tabel di bawah ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 62.222.222 rupiah. Dan beban persediaannya adalah 37.777.778 rupiah, atau 20 juta ditambah dengan 17.777.77.78 rupiah. Pengukuran persediaan metode harga pembelian terakhir atau sistem pencatatan periodik. Nilai persediaan akhir sama dengan 77 juta atau 350 dus dikali 200 juta untuk obat-obatan yang telah dipakai. Beban persediaannya adalah beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Untuk beban persediaan sama dengan 0 ditambah 100 dikali 100 juta ditambah 200 dikali 157 juta ditambah 300 dikali dengan 200 juta dikurang 77 juta sama dengan 30 juta. Pengukuran persediaan metode harga pembelian terakhir atau sistem pencatatan perpetual dari tabel di bawah di atas ini bisa dijelaskan. Nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 77 juta dan beban persediaannya adalah 33.750 atau 17.500 ditambah dengan 16.250. Langsung pada pengungkapan. Hal-hal yang dipandang untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 2. Penjualan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisikan persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi pengungkapan persediaan. Di KPD, metode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan metode harga pembelian terakhir. Pada di Pemda ada persediaan sejumlah 100 juta rupiah terdiri dari ada nomor SKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Untuk jumlahnya ada 4 juta dan 2 juta.